Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami merasakan berkat kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian kami. Di pagi hari Sabat ini, ucapan syukur yang sudah dibawakan Saudara Kivier tentunya menjadi ucapan syukur kami semua juga. Pada minggu yang lalu, dengan berbagai tantangan yang kami sudah lewati, baik itu di pekerjaan, mungkin di perjalanan, di keluarga, semuanya dapat kami lewati dengan baik. Semua karena kasih karunia Tuhan dan kami berterima kasih untuk semuanya. Pagi ini Tuhan, ketika kami akan mendiskusikan kembali pelajaran sekolah Sabat, firman Tuhan, jadi Engkau melayakan kami dan juga berikan hikmat akal budi agar kami dapat mendiskusikan pelajaran ini dengan baik dan menjadi pelajaran bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, Sabat ini kita akan berdiskusi mengenai kematian dalam dunia yang berdosa. Bagaimana asal muasal kematian? Kenapa bisa ada kematian? Kita tahu bersama awal mula dosa itu dari Lucifer, tempat suci yang perfect di sorga, muncul kejahatan atau dosa, tapi itu sesuai tulisan Roh Nubuat ya. Tapi kita tidak mendengar juga tentang kematian pada saat itu. Tetapi ketika di Taman Eden muncul dosa, muncul juga kematian dan lain sebagainya. Jadi kita akan diskusi bagaimana kematian mulai muncul, bagaimana dosa itu mulai merusak, ya. Tetapi Tuhan tetap mempunyai janji untuk kembali ke state di mana tanpa kematian itu. Nah, kita akan diskusi itu sepanjang kurang lebih ya 50 menit, 40 menit. Jadi kalau ada saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di chat atau langsung disampaikan verbally, atau juga mempunyai komen, dipersilakan, jangan sungkan. Kami akan serahkan kepada Kivier dulu untuk memberikan sedikit rangkuman bagian pertama, lalu bagian kedua akan disambung oleh Ketua Alvin. Lalu kita akan membuka forum tanya jawab atau diskusi. Kami persilakan. Oke, selamat Sabat. Terima kasih Kak Jalan kesempatannya. Kita mungkin sedikit masuk ke selamat Sabat. Oh, Sedang live. sedang live. Welcome. Salah. Diskusi sekolah Sabat. Kalau mau gabung boleh juga. Iya. Selamat Sabat, Pendeta Michael. Oh, bisa-bisa di sini atau di sana. Oke, kembali. Jadi ketika Tuhan menciptakan Taman Eden ya, kalau kita pelajari pembahasan sebelumnya di mana kesempurnaan Tuhan sudah menciptakan sangat baik, tidak ada namanya kematian, nggak ada namanya bunga layu, sungguh sangat sempurna ya. Tuhan juga, Alkitab juga mengatakan sungguh amat baik ciptaan-ciptaan Tuhan. Nah, itulah yang terjadi ketika dosa belum muncul. Nah, pada Sabat ini kita akan bahas bagaimana dosa ini muncul yang seperti tadi Kak Jalan bilang. Jadi kalau pasti kita semua tahu ya, di mana kitab Kejadian ini menceritakan kisah tentang satu pasang yaitu Adam dan Hawa. Nah, saudara-saudara, ada hal yang menarik di sini yang kita bisa tarik. Tuhan menciptakan Taman Eden dan di tengah-tengah taman itu ada satu pohon, di mana pohon ini Tuhan sudah larang. Jangan dekat, jangan pegang, apalagi makan. Nah, tetapi ada seorang Hawa, di mana Hawa ini ya mungkin kalau bahasa sekarang gabut ya, enggak tahu ngapain, dia jalan. Wah, dia lihat nih, ada buah cantik betul kalau dari jauh. Nah, dari sini sebenarnya si Hawa, kalau kita bisa tarik kesimpulan bahwa Hawa ini
mendekatkan diri kepada pencobaan itu. Padahal Tuhan sudah membuat atau mengkhususkan satu tempat di mana jangan sampai kamu datang situ. Dan mungkin pelajaran yang bisa kita tarik dari sini adalah sebagaimana dulu setan bisa mendapatkan atau menjatuhkan manusia hanya dari satu tempat. Apalagi saat ini. Begitu banyak tempat-tempat yang setan sudah ada nih. Karena dunia kita kan sudah diselimuti oleh dosa. Sehingga begitu banyak tempat, begitu banyak situasi di mana setan itu bisa hadir. Dan jangan sampai pelajaran Hawa itu bisa kita ulangi lagi. Yaitu kita datang, dekat, apalagi jatuh. Kira-kira mungkin itu sedikit lah gambaran mengenai kejatuhan manusia. Oke, bisa lanjut langsung disambung part kedua. Tadi tentang kejatuhan. Langsung part kedua, oke. Baik, di bagian keduanya tentunya kita akan bicara tentang setelah ada kejatuhan ada apa. Ya, tetapi di hari Rabu ada sedikit ulasan pelajaran mengenai konsekuensi dosa, lalu hari Kamis tentang janji Injil. Jadi seperti yang saya sampaikan oleh Brother Kifir ya, kejatuhan terjadi dan itu semua adalah hasil daripada pilihan dari Hawa. Yang diulas di pelajaran hari Rabu adalah bahwa pilihan dari Hawa ini tidak berhenti konsekuensinya hanya pada saat di Taman Eden saja. Namun ini bahkan mempengaruhi sampai kita saat ini. Kita ada di dunia ini yang berdosa, kita percaya karena Hawa telah mengambil keputusan yang salah. Ada satu quote dalam bahasa Inggris, you are the sum of your choices, ya. Bahwa every action has consequences. Semua tindakan memiliki konsekuensi. Kita adalah jumlah dari pilihan-pilihan kita. Jadi semua pilihan-pilihan kita dari kecil, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hasilnya adalah kehidupan kita sekarang. Kalau kita mungkin dulu seandainya kita mungkin bertanya-tanya, kalau mungkin dulu saya tidak kuliah, saya sekarang di mana ya? Atau mungkin dulu kalau saya tidak menikah dengan yang istri saya sekarang, tapi menikah dengan yang di sana, kira-kira kehidupan saya seperti apa ya? Sayangnya kita ini waktu berjalan linear, kita tidak bisa balik kan. Dan itulah bahwa kita ini semua adalah the sum of our choices. Dan apa yang telah menjadi pilihan Hawa mempengaruhi kehidupan seluruh umat manusia pada saat ini. Pada hari Rabu dijelaskan bahwa Hawa tidak berpikir jauh. Dia tidak berpikir bahwa pada akhirnya, ternyata kematian itu mengerikan ya, bahwa kita lihat ada beberapa konsekuensi yang tragis. Yang pertama katanya mereka merasakan takut, teofobia, takut akan Tuhan. Sebelumnya mereka tidak rasa takut, tapi tentunya mereka overwhelmed saat itu. Kalau kita bayangkan, wah ini kenapa saya jadi takut dengan Tuhan ya, yang harusnya saya dekat dengan dia jadi takut dengan Tuhan. Lalu secara psikososial mereka menjadi merasa malu. Sebelumnya mereka tidak merasa malu, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Ya, hal-hal ini mungkin tidak dipikirkan oleh Hawa ya, konsekuensinya. Lalu mereka mulai, kenapa saya berkeringat, sakit, dan akhirnya akan mati. Kalau kita lihat juga cerita tulisan Ellen G. White ya, ketika setelah mereka keluar dari Taman Eden, dan diulas juga di pelajaran hari Kamis, bagaimana Tuhan mengajar Adam agar tetap dalam perjanjian keselamatan ini,
dia harus memberikan korban keselamatan itu kan ya. Jadi dia harus sembelih domba, dan dia bisa melihat sendiri konsekuensi daripada pilihan Hawa dan Adam, bahwa harus ada kematian di depan matanya dia. Bayangkan dia yang diangkat sebagai raja daripada dunia waktu itu ya, memberikan nama dari seluruh hewan. Tidak pernah dalam pikirannya bahwa hewan ini akan mati. Tidak ada dalam gambarannya bagaimana kematian itu. Tapi ketika dia melihat rumput-rumput mulai menguning, daun mulai jatuh, dia melihat ada kesakitan di dunia ini, dia melihat ada penderitaan dari hewan-hewan, lalu ketika dia harus mempersembahkan korban, menyembelih, Anda bayangkan perasaan dari Daud saat itu ya, dia harus menyembelih, dia lihat darah tercurah, domba meregang untuk nyawa, dan ini semua karena hasil pilihan dia dan Hawa yang salah. Nah ini pelajaran buat kita bahwa seringkali mungkin juga pilihan-pilihan ketika kita melakukan pilihan baik itu baik atau jahat atau tidak baik, kita mungkin tidak berpikir panjang ya, pikir pendek. Kita tidak berpikir apa yang akan terjadi kalau saya lakukan ini, apa yang akan terjadi kalau saya lakukan itu. Bahwa sesungguhnya kadang-kadang ada pilihan-pilihan yang perlu dipikirkan dengan baik, dan itu bisa berakibat bukan saja untuk kebaikan atau keburukan kita sendiri, tapi juga kebaikan dan keburukan orang lain. Pelajaran hari Kamis dia ulas tentang walaupun ada kesedihan, ada kematian, ada kejatuhan, namun ada tetap janji keselamatan daripada Tuhan. Masuk di Kejadian 3 ayat 15 dan 21, itu adalah janji nubuatan pertama ya yang tercatat di Alkitab. Dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini ular ya, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuatan tentang bagaimana suatu saat kelak Mesias akan diutus, mati di kayu salib, dan simbol daripada Tuhan meremukkan kepala setan, bahwa dosa itu dikalahkan, dan kasih karunia itu menang. Ya. Itu kabar baiknya, bahwa kita lihat Tuhan sudah menyiapkan plan B, plan C, plan D ya. Ketika akhirnya manusia memilih jalan yang salah, Tuhan bersedia untuk mati, mengirimkan anaknya sendiri untuk mati, agar ada rancangan keselamatan bagi kita semua yang sudah berada di dalam dosa. Mungkin itu sih pelajaran hari Rabu dan Kamis. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat lagi kembali mengapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa sehingga kematian bisa muncul ke dalam dunia pada manusia ini, kita tahu bersama dosa itu dari siapa pertama? Hawa ya. Tapi kenapa di ayat kita ini, Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang. Jadi kalau kita lihat ayat ini merefer kepada man. Jadi dosa itu masuk melalui one man. Dalam hal ini Adam. Bagaimana tanggapan saudara-saudara mengenai ini? Padahal kita semua ini laki-laki ya. Bukan dari laki-laki itu dosa itu, tapi dari Hawa. Bagaimana menurut saudara-saudara? Satu orang, ini sih bilangnya orang ya. Dan itu refer ke Adam.
Roma 5 ayat 12 karena konteksnya lagi bicara Adam ya. Baik. Mungkin Lebih lebat. cek. Mungkin nanti bisa saudara-saudara tambahkan ya. Kenapa ayat ini merefer ke Adam ya? Kalau kita lihat lagi kisah tentang Adam dan Hawa, walaupun Hawa itu yang membawa dosa itu ya, membawa dosa, di mana dialah orang satu-satunya yang terpengaruhi oleh iblis. Nah, kalau pelajaran hari Senin, Minggu Senin itu di mana Hawa ini kena tipu daya dari iblis. Iblis sudah berargumen, bahkan iblis menggunakan kutipan atau perkataan Allah sendiri, tapi dia putar balik. Nah, sehingga Hawa pun bisa terkena ilusi ya kalau saya. Tetapi beda konteks dengan Adam, di mana Adam ini tidak terkena tipu daya oleh iblis, tidak terkena tipu daya oleh Hawa. Justru disinilah dia benar-benar melakukan pilihan untuk mengambil buah itu dari Hawa. Ketimbang kalau Hawa memang ceritanya tanpa dia sadari 100%, karena ada unsur eksternal yaitu dari iblis menghasut, sehingga ya dia akhirnya terikutlah. Tetapi beda dengan konteks Adam, di mana Adam ini buah yang sudah diberikan oleh pasangannya, dan dia memang benar-benar mengambil dan memakan. Jadi dia benar-benar 100%, kalau menurut saya 100% memilih untuk menentang Allah. Disitulah mungkin mengapa ayat itu merefer kepada Adam barangkali ya. Mungkin ada terima kasih. Mantap sekali. Ada tambahan? Ya, jadi di kutipan Ellen White saya coba baca tadi pagi tapi saya cari lagi belum ada. Cuma judulnya langsung gini, Hawa was deceived, Adam not gitu kan. Jadi yang tertipu itu Adam, Hawa. Tapi kalau Adam itu dia melakukan pilihan sadar untuk melawan kehendak melawan kekuasaan Tuhan, dan itu yang dibilang penjelasan sahabat, mereka berpindah dari kekuasaan Tuhan kepada kekuasaan iblis. Nah, jadi mungkin itulah kenapa. Lalu ada juga kutipan sebelum itu dia tulis bahwa Adam ini diciptakan katanya setara dengan malaikat-malaikat, tidak bercelah katanya waktu saat itu. Tapi itu tetap merupakan misteri katanya kenapa Adam bisa jatuh katanya, karena dia tuh diciptakan dengan rupa Allah. Kalau Hawa ini kan ambil dari ini ya. Dari DP inilah ya, replika urutan dari replika kedua, level 2. Tapi Adam yang merupakan replika daripada ketuhanan dari itu Tuhan sendiri bisa jatuh dan mengambil pilihan sadar untuk memberontak. Gitu ya. Nah, kalau di tulisan Ellen White yang lain yang saya baca, saya lupa di buku apa lagi. Sejarah para Nabi. Bahwa Adam ketika saat itu yang sangat memenuhi pikirannya adalah kasihnya dan pengalaman yang dia sudah lalui bersama Hawa yang Tuhan sudah berikan kepadanya kan. Jadi satu paket itu semua yang membuat dia akhirnya memilih. Jadi kasih ini memilih untuk lebih baik saya mati bersama dia. Ini hebat sekali ini, dan ini menurut saya rahasia kasih yang kita tidak pernah dapat jawabannya sampai sekarang. Sampai kita tetap bertanya kan, Tuhan sudah tahu semua akan terjadi. Kemungkinan-kemungkinan ini akan terjadi. Kenapa itu manusia tetap diciptakan? Atau kenapa cobaan itu diberikan ke mereka? Bukan cobaan, ujian itu diberikan kepada mereka. Atau kenapa Hawa itu diciptakan untuk Adam? Semua pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan bisa terjawab dengan sempurna kalau menurut saya, oleh karena kasih Tuhan yang beyond our mind. Kita tidak akan bisa menyelami kasih Tuhan itu, tapi menurut saya
Karena itulah kasih Tuhan yang kita tidak bisa selami. Apapun konsekuensi yang dia sudah lihat, dia tetap willing to go through it, bukan avoiding it. Gitu. Saya harus mati untuk menebus mereka dari semua yang saya sudah lihat ini. I still chose to create this man. Itu kasih yang kita tidak akan pernah mengerti sampai zaman kekekalan. Zaman kekekalan pun kita akan tetap belajar kan bagaimana kasih Tuhan itu. Terus menerus kita akan belajar mungkin sampai di satu titik ketika kita sangat mengerti. Jadi ini mungkin misteri yang terbesar juga ya. Kasih dan dosa itu sendiri. Misteri. Nah, satu juga yang jadi jawaban terhadap tadi kenapa Adam yang ditulis di sini. Salah satunya adalah manusia itu diciptakan dua orang, tetapi mereka itu dianggap satu, telah terikat di perkawinan. Jadi mereka bukan dua lagi, tetapi satu. So, bagaimana kita manusia ini berkeluarga, bagaimana keluarga kita bisa atur untuk menuju keluar dari dosa bersama ya, bukan malah terjun bersama-sama. Bagaimana? Apakah seharusnya ada koneksinya ini dengan bagaimana kita memilih pasangan ya, bagaimana kita menyerahkan atau di pikiran kita ya, ketika pasangan kita salah pilih jalan gitu ya, sudah pisah aja lah, Tuhan akan berikan yang baru gitu. Atau kita ikut, atau bagaimana menurut saudara ini? Dalam konteks kita berkeluarga, ya, atau teman hidup dan lain sebagainya. Ini yang akan mencari kan, ya mungkin. Itu nyala? Oke. Ada tanggapan soal ini? Iya. Memang kita lihat di sekitar pertemanan kita atau orang-orang lain bahwa semakin lama dua pasangan menikah, biasanya semakin mirip, ya. Semakin mirip. Mereka menjadi semakin satu dalam pemikiran, satu dalam ide, tindakan, dasar-dasar keputusan, rasional, karena mereka saling berbagi terus ya. Mereka saling berbagi dan tentunya ada kompromi satu dengan yang lain sampai akhirnya mereka punya satu visi, satu ide, satu pemahaman tentang hal-hal tertentu. Dan yang gawat adalah ketika mereka sama-sama miring. Miring. Iya. Karena yang satu boleh kuat begini, akhirnya satu awal-awalnya akhirnya oh iya Kang, boleh begini kan. Jadi benar bahwa tadi Adam dan Hawa ya, Adam melakukan pilihan sadar itu untuk mengikuti Hawa. Itu karena juga tidak dijelaskan sih berapa lama di kitab ya. Mereka sudah berapa lama itu kan kita nggak tahu juga itu. Kita nggak tahu. Iya, mungkin bisa jadi sudah hidup sekian lama, sangat lama. Dari beberapa komentar kalau kita baca kejadian tahun. seakan-akan kayak cuma minggu depan kan, habis penciptaan kong. Tapi ini mereka udah melewati saling baku sayang lama dan ada perasaan pada Adam saat itu ketika dia lihat, wah kalau Hawa semua binasa mungkin kita juga, ya kan, cuma dong dua lah di situ kan. Akhirnya dia ikut ke Hawa, tapi ya begitulah. Dari anak muda dulu. Kayaknya udah jelas ya. Karena kalau kita kan masih muda, mau menentukan pilihan itu masih banyak yang belum kebuka kan. Ya karena kita hanya tahu dia punya
manis-manisnya, baik-baiknya. Kalau masih pacaran kan semua masih pada jaim kan, jaga image nih. Tapi kalau untuk mau tahu bagaimana itu ya nanti pas masuk di tahap keluarga. Tapi dari tahap pertemanan ini atau pacaran ini kita bisa melihat lah ini orang akan rada-rada menuju ke pemberontakan atau akan ada perselisihan ke depannya gitu. Dari situ juga kita bisa lihat dan kita justru awal atau pintu di mana mencegah adanya penyelewengan. Kalau yang tadi ya bahas 2 tapi 1 kan, ya dari sini sudah kita bisa membatasi bahwa wah kayaknya dia nggak tepat, wah kayaknya dia ini akan bawa ke hal yang buruk kayak gitu. Dari situ kita bisa sortir lah. Ya, jadi kalau kita masih belum menikah masih aman sedikit. Kalau sudah menikah seperti Adam, tidak bisa dipisahkan. Dia ikut, ya. Jadi pilih baik-baik sebelum, karena kalau sudah disatukan sudah sampai Adam pun ikut sampai ke bawah, sampai ke liang kubur dia ikut, ya. Tidak ada opsi di pikirannya Tuhan mau kasih kita yang baru. Nah, dia ikut, itu keluarga. Nah, oke. Itu sedikit intermezzo ya, intermezzo. Tapi itu dia pegang dia punya itu ya. Hawa sampai mati gitu. Tidak ada nanti jadi apa namanya? Misalnya jadi Ellen atau jadi enggak, Hawa aja. If aja. If. Bukan Ellen. Misalnya. Oke. Nah, dari Zoom mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau tanggapan. Nah, kalau sambil menunggu dari Zoom, kalau kita berpikir mereka ini kan manusia-manusia mungkin masih baru ya. Kita nggak tahu berapa lama mereka sudah ada di dalam Taman Eden. Seberapa kuat mereka dipersiapkan untuk ujian ini, kita nggak tahu. Atau bagaimana tanggapan saudara-saudara? Apakah Tuhan memberikan persiapan kepada mereka untuk menghadapi ini semua? Atau ya biar aja mereka, karena kayaknya polos-polos banget, gampang banget jatuhnya gitu. Apakah mereka diberikan tools atau persiapan dari Tuhan untuk menghadapi cobaan atau ujian-ujian ini? Apakah mereka tahu tentang setan? Karena Hawa ini berbicara kepada ular, dia tidak tahu kan itu si Lucifer di balik itu. Nah, bagaimana dengan aplikasinya kita sekarang ini gitu loh. Untuk termakan tipuan. Mungkin sedikit ya kali. Kalau kita dulu saya pas di kuliah pernah belajar FPK, Filosofi Pendidikan Kristen. Itu kan bukunya diambil dari kutipan-kutipannya diambil dari buku-buku Nyonya Ellen G. White. Di mana dikatakan bahwa Allah atau Tuhan itu adalah guru. Taman Eden sekolah dan Adam dan Hawa adalah murid. Nah, di mana kalau misalnya kita tahu guru dan murid itu pasti ada namanya proses belajar mengajar. Dan terbukti ketika si Hawa ditipu oleh setan. Si setan bilang gini, bukankah semua buah pohon di taman ini kamu nggak boleh makan? Nah, tapi apa sih jawab Hawa? Karena si Hawa ini pernah diajarkan oleh Tuhan atau Tuhan pernah mengajar ke Hawa dulu, sehingga dia bisa menangkis statement si ular. Dia bilang, bukan, justru semua buah di taman ini boleh kumakan kecuali satu ini. Nah, di mana dari statement si Hawa ini menyatakan bahwa pernah ada atau sudah ada pengajaran dari Allah sendiri untuk manusia, yaitu Adam dan Hawa. Tapi ya namanya juga
ya kembali ke pilihan ya. Sama kayak sekolah kan, ada yang anak teladan, ada yang duduk di ujung nggak pakai dasi, kerjanya nyontek kayak gitu. Dan tetap ada namanya anak-anak bebal. Ya mungkin dalam konteks ini si Hawa dan Adam, lebih tepatnya Hawa lah ini yang cakodidi. Sehingga ya bisa dikatakan pembekalan yang Tuhan sudah berikan itu terlupakan atau tergiur oleh guru baru nih. Kayak gitu kali. Oke. Berarti menurut Kifir bahwa Tuhan sudah sering kali memberikan penguatan kepada mereka ya. Mengajar mereka. Betul. Soalnya kan Tuhan ini gurunya kan. Jadi pasti ada lah ajaran-ajaran yang di-share. Ada kutipan juga di buku Ellen White, Confrontation. Bahwa Adam sebenarnya sudah memiliki kekuatan yang sangat kuat terhadap cobaan. Dan dia punya akses langsung kepada Tuhan. Cuman saat itu kok dia tidak pakai, gitu. Dia sebenarnya kuat. Tapi memang sangat penuh tanda tanya kenapa pada saat itu dia ikut-ikut aja. Nah, juga disebutkan di sejarah para nabi, Hawa tidak dibiarkan tidak tahu. Mereka sudah diberitahukan oleh para malaikat, ada iblis nih yang berusaha menghancurkan kalian. Targetnya manusia. Sudah diberitahukan. Dan sudah diberitahukan jangan terlalu jauh-jauh dari pasangan. Semakin kamu dekat dengan dia, semakin susah kamu dijatuhkan. Tapi yang terjadi malah dia jalan-jalan sendiri. Nah, sekarang yang tetap jadi pertanyaan, mengapa ujian itu harus ditaruh di situ? Karena mereka jatuh karena ujian itu. Kalau nggak ada itu kan alam semesta ini tidak ada aman gitu. Sesuai dengan tujuannya, senang-senang, bahagia gitu. Kenapa harus ada itu? Harus ada ujian, harus ada perintah Tuhan yang membuat akhirnya mereka jatuh. Ketua Alvin. Ulang. Kenapa harus Soalnya ada saya sebenarnya ujian mau itu? counter dulu ini. Bisa langsung dari itu. Ya, jadi tadi saudara Jailan bilang karena orang berjalan berpisah. Bisa jadi itu yang sering saya dengar dan saya dengar ada kutipannya. Saya coba cari-cari tapi belum dapat. Tapi kalau kita baca Alkitab, Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Mungkin ada di samping atau ada berjalan-jalan di. Iya. Kalau itu ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Mereka ketika bertemu itu di summarize, di sum up. Karena di taman itu cuma orang dua. Iya. Bersama dengan dia di taman. Mungkin mau tambahkan. Cek. Silakan. Kalau mungkin dari kita pribadi, kalau mau lihat. Clinton, sorry. Kalau dari Clinton. Iya, silakan. Kalau untuk persiapan sebenarnya Tuhan itu sebenarnya sudah mempermudah semuanya sebenarnya. Itu. Kalau mau dibilang itu pohon cuma satu sebenarnya. Kalau seandainya Tuhan bikin semua seimbang dengan pohon-pohon yang lain, kira-kira DP presentasi untuk melanggar akan dosa itu pasti akan lebih besar gitu. Berarti ini cuma satu ya? Iya, Tuhan hanya bikin satu. Dan di situ Tuhan sudah kasih notif juga bahwa ya ada perintah di situ bahwa jangan makan itu buah gitu. Sehingga ya Hawa pun sendiri dia bilang bahwa sedangkan raba aja atau akan mati. Tetapi kembali lagi, Tuhan tidak bisa mengambil kebebasan memilih gitu. Tuhan serahkan lagi kepada manusia. Bukan berarti Tuhan tidak sayang dan Tuhan tidak tahu. Justru sebenarnya Tuhan mempermudah itu semua, tetapi kita kadang-kala manusia yang mempersulit itu semua gitu. Kadang
orang melihat hal-hal yang di depan mata itu lebih gampang diterima daripada perintah Tuhan atau firman Tuhan seperti di pendahuluan tadi. Mungkin itu saja. Thank you. Oh, terima kasih banyak. Untuk Kifir yang tidak langsung dengar, jadi tanggapan dari Clinton bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat itu cuma satu di taman itu. Jadi bukan 50-50, boleh dimakan, tidak dimakan. Kesempatan untuk jatuh Justru lebih karena besar dia kan? satu menarik itu. Oh, so di sana. Tapi kutipan roh nubuat begini. Taman itu pasti dipenuhi oleh malaikat yang berkomunikasi, ya berini dengan Adam dan Hawa, penuh dengan malaikat. Hanya satu pohon itu di situ, dan setan menunggu hanya di satu pohon itu. Jadi sebenarnya setan tidak aktif menggoda. Dia menunggu sampai manusia itu datang ke situ. Dan akhirnya datang. Dan tidak ada malaikat yang membantu dia pada saat itu. Kamu ke sana, ini iblis ini. Ya, karena dia tidak melihat di balik itu kan, yang dia lihat hanya ular. Dia tidak, kalau iblis datang, saya Lucifer, dia tahu, oh kamu sedang membangkang kepada Tuhan kan. Saya tidak mau ikut kata-katamu. Tapi dari satu itu tidak ada malaikat di situ membantu dia. Walaupun tulisan Roh Kudus, Roh Nubuat, Roh Kudus selalu berbisik ke dia untuk menyadarkan dia. Dia tetap tertipu. Tetapi pelajaran bagi kita bahwa tempat cobaan itu tidak sebanyak dengan tempat yang oke gitu ya. Tapi kita tetap datang ke situ. Di mana di situ tidak akan ada malaikat di situ. Betul. Jadi kita kadangkala memilih jalan kita sendiri untuk jatuh. Ya. Dan ya itulah. Nah, kalau lanjut ke tadi, bagaimana soal kenapa itu harus ada? Kenapa ujian itu harus ada? Yang jadi cikal bakal mereka jatuh, kita jatuh. Kenapa harus ada? Kenapa ya? Karena itu Haruslah demikian. Haruslah demikian. Salah satu trait daripada kasih adalah keadilan. Dan yang tidak adil kalau tidak ada DPTS kalau menurut kita ya. Jadi, if you say you love me, you have to prove it gitu kan. Tapi harus ada dia punya flip of the coin gitu loh. Dia mengasah ya. Iya. Bukti lah kalau Karena itulah keadilan kan. Di cara yang sama, kasih dan Tuhan adil, ya. memberikan freedom of choice dan tidak bisa menahan dia. Sehingga ketika dia jatuh sekalipun nanti, mau nggak mau saya harus turun dan saya harus menyelamatkan. Karena inilah bagian dari kasih karunia itu, keadilan. Amin, amin. Nah, dan juga di tulisan Roh Nubuat, Ellen White dibawa ke dunia lain. Di dunia itu buah pengetahuan baik dan jahat ada, tapi tidak pernah disentuh. Jadi keadilan Tuhan semua, bahkan ditulis malaikat pun ada ujian. Tetapi mereka bisa bertahan. Selain sepertiga ini ya. Nah, tetapi dari semua ini Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Dia berikan janji atau Injil yang pertama itu ya. Ular ini akan mematok kakimu tapi engkau akan meremukkan kepalanya. Disinilah dari awal Adam diperlihatkan bahwa Tuhan akan tetap menyelamatkan. Bahwa akan ada nanti Yesus yang akan menghancurkan kepala ular. Ini janji untuk kita kan, untuk kita bisa ke sana. Tapi kenapa Juru Selamat itu tidak datang cepat-cepat aja? Sampai kita sudah susah sekali nih, sudah 6.000 tahun. Sudah susah gitu ya. Yesus datang di tahun ke-4.000 misalnya. Kenapa enggak di awal-awal gitu?
supaya lebih cepat kita diselamatkan. Ya kalau kedatangan Tuhan mungkin dari kita pribadi ya. Karena di surga kan kita hanya diperbaharui secara fisik, di mana kita punya fisik yang luka atau ada lecet akibat dosa itu akan dipulihkan. Tetapi untuk hati dan tabiat sendiri, itulah kita hanya bisa mendapatkan itu ketika kita ada di dunia ini. Ketika kita udah di surga, yang kita bawa itu adalah hati, ketulusan, dan tabiat. Jadi kalau misalnya kita saat ini masih banyak celah dosa, ya pantas saja itu justru kita berterima kasih Tuhan belum datang. Karena ketika Tuhan datang, justru kita yang nggak akan selamat dengan tabiat saat ini gitu. Jadi mungkin itu lebih ke kaca untuk diri sendiri. Apakah kita sudah siap untuk kedatangannya gitu sih, Bang? Ya, terima kasih, betul sekali. Waktu Tuhan yang paling tepat ya. Kita perlu serahkan ke Tuhan. Kayaknya Adam itu berharap Yesus muncul di keturunannya secara langsung. Tapi itu tidak terjadi. Malahan Tuhan datang di saat manusia sudah kemerosotannya sudah sangat parah gitu ya. Sampai ke kita lagi lebih parah lagi, Tuhan belum datang juga untuk hapuskan dosa itu. Ya, kadang-kala kita tidak bisa mengerti juga kenapa, kapan Tuhan datang untuk melepaskan kita ya. Tapi belum jadi-jadi. Saudara-saudara dari Zoom mungkin ada tanggapan? Waktu kita tinggal 6 menit. Mungkin kita mau tambahkan di pembelajaran ini semuanya related dengan topik kehidupan dalam kehidupan orang pribadi. Jadi di sini kan di pelajaran hari Selasa bagaimana dibilang kamu tidak akan mati. Itu sekali-kali kamu tidak akan mati. Gitu. Kalau orang lihat dalam kehidupan orang, memang Adam dan Hawa tidak langsung mati pada saat itu. Tetapi kalau orang lihat bandingan dengan lihat orang kehidupan sekarang, kadang-kala setan juga memanfaatkan hal-hal yang seperti itu gitu. Dia mau bahwa orang lihat orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran itu semua, pada akhirnya mereka tetap menikmati dalam hidup senang-senang gitu. Yang ada orang yang begini siksa setengah mati gitu. Aduh, nggak kerja di hari Sabat, orang yang kerja di hari Sabat mungkin dapat plus bonus dan dompet gaji, bonus dan sebagainya. Hal yang kecil. Tapi Tuhan mau bahwa orang mencari bukan yang di dunia ini, melihat yang tak terlihat itu bahwa dompet kehidupan di dunia ini hanya sementara. Sedangkan iblis tetap mencoba dia dengan hal-hal yang indah, yang menyenangkan, yang mewah di dunia ini, yang menarik terampi perhatian gitu. Sehingga menjadi pertanyaan juga ya, kehidupan kenapa orang manusia seringkali jatuh dengan hal-hal yang indah gitu. Dalam artinya hal-hal yang indah ini yang bertentangan dengan Tuhan gitu. Kenapa bisa jadi seperti itu? Oke. Terima kasih Clinton. Mungkin yang lain ada? Om John? Tante Audrey? Ada Lia? Oh iya, belum ada di sini. Ada? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa rangkumkan pelajaran kita sepanjang minggu ini. Mungkin kami serahkan ke narasumber, berikan rangkuman dari semua pelajaran kita. Dari Kivier dulu mungkin. Nanti closing. Rangkumannya adalah ketika dosa sudah masuk ke dalam dunia dan setan sudah berjaya di dunia ini, tetapi perlindungan Tuhan atau solusi yang Tuhan berikan itu akan selalu ada. Di saat kita ada cobaan, jatuh gara-gara ujian-ujian itu, akan ada selalu
penyertaan Tuhan atau solusi Tuhan untuk membantu kita atau membuat plan-plan A, B, C, D lainnya untuk membuat hidup kita bisa terselamatkan. Kira-kira itu mungkin rangkumannya. Terima kasih. Betul, Tuhan tidak pernah tinggalkan sendiri kita ya. Dia akan sama-sama. Malah dia berikan Yesus untuk kasih contoh di kehidupan manusia yang sudah terdegradasi, physically, mentally. Dia muncul di 4.000 tahun berikutnya, tetap masih bisa melawan cobaan. Ya kan? Jadi dia berikan contoh, dia berikan kekuatan, dan Roh Kudus juga yang limpah saat ini ya. Silakan. Baik, kalau kita melihat doktrin dasar dari pelajaran kita, sebenarnya ini dia bersenter kepada state of the dead ya, keadaan orang mati, dan juga nanti tentang keadaan neraka dan juga penghakiman. Yang makanya kita belajar dari minggu lalu, pelajaran pertama itu tentang pemberontakan ya, asal mula ada kematian tuh dari mana? Karena ada pemberontakan. Lalu abis itu pemberontakan itu dibawa ke Taman Eden ya, dengan mencoba Adam dan Hawa digoda dan supaya jatuh, dan konsekuensinya adalah kematian. Dan yang pelajaran penting kita sudah pelajari tadi ya, ada kejatuhan, konsekuensi dari pilihan yang salah, namun ada rencana keselamatan. Tapi yang kita perlu ingat supaya jadi benang merah sepanjang kuartal ini, bahwa penipunya tuh aktornya sama dari awal, dan tipuan yang sama akan terus dia pakai sampai nanti ya, di keadaan orang mati, bahwa oh setelah kita mati kita langsung masuk surga. Oh kita itu penipunya sama ya, dia menipu tentang kematian. Oh bahwa kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati ya. Sesungguhnya kamu tidak akan mati. Itu kan tipuan paling awal. Dan itulah tipuan state of the dead, keadaan orang mati. Kita percaya sampai dunia saat ini ketika orang mati, oh dia so langsung he's smiling in heaven, watching us from heaven, atau enggak arwahnya gentayangan dan sebagainya, bahwa tidak ada. Padahal kalau kita mati, yang kita percaya adalah kita tidur, Tuhan datang, kita dibangkitkan. Nah itu mungkin nanti kita akan lihat benang merahnya ke belakang. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk kesimpulannya, dan kita akan bertemu lagi di Sabat depan. Pelajaran ketiga dengan judul Memahami Sifat Manusia. Kami undang saudara-saudara untuk tetap belajar Sekolah Sabat, memahami sifat manusia, dan kita bisa diskusikan nanti di Sabat depan. Dan bisa belajar Sekolah Sabat melalui aplikasi Tumoto Imperium SDAC yang bisa diinstal melalui App Store atau Google Play. Kita akan berdoa untuk menutup diskusi kita. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang di sorga, terpujilah Engkau Allah pencipta kami, Allah pelindung, pemelihara kami, dan penebus kami. Terima kasih Engkau telah pimpin diskusi kami. Semua tutur kata kami yang tidak sesuai kehendak-Mu kiranya ampuni. Dosa-dosa kami lainnya ampuni, agar supaya kami layak selalu di hadapan. Berkati acara kami selanjutnya, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati semua jemaat yang mendengarkan di rumah, baik melalui Zoom atau Facebook. Berkat Tuhan yang besar berlimpah jadi bagian mereka, khususnya berkat Roh Kudus untuk menjalani kehidupan sesuai jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami bawa semuanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.